Bapak Ahmad. Belum perasaan, belum belum selesai. Merusak minyak udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تغفر لنا بها أبواب الرضا وتيسر وتغلق عنا بها أبواب السر وتسر وتقول لنا بها ولي ونصير وأنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقراءة القرآن يا رحمن يا رحيم يا كريم يا منان اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وبركة في رزقنا وبركة في رزقنا اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تقول يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Dengan tema menjelang menghadapi Nisfu Sa'ban. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menjawab salam panjang umurnya. Amin. Siapa yang menjawab salam kabul hajat niatnya. Siapa yang menjawab salam insyaallah kita doakan abahnya kawin pulang. Hai. Ini ada apa yang penting lain jenis. Yang penting lain jenis biar Tuhan apa-apa. Tapi lain jenis. Sama-sama jenis mau kan mau. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul 'aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حد كتب يكتب أبد الآبدين ونهل الداهل فقد قال المصنف رحمني ورحمكم الله جميعا وقال رضي الله عنه. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus
ketua kepada kita semua yang kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disiapkan batang tubuhnya, dikabulkan segala niat hajatnya. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan mobil khusus sahibul hajat, sahibul bait, tuan rumah SDN 033 Bunda kita selaku beliau kepala sekolah di SDN 033. Kita doakan pula beliau diberinya panjangkan umur, dimudahkan Allah segala urusan beliau di dunia wa dunia wal akhirah. Dan juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati kepala sekolah SDN dimanapun berada maupun guru-guru yang hadir pada pagi hari ini. InsyaAllah pun juga kita sama-sama doakan pada taat, mudah-mudahan dikabulkan Allah segala niatnya, hajatnya, keinginannya, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosa-dosa kita diampuni Allah, segala kebaikan demi kebaikan diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini tidak ada satu orang pun di dalam tempat ini terkecuali semuanya insya Allah dikabulkan segala niat hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan pujiannya milik Allah, di mana alhamdulillah hari ini kita tidak terasa di hari Jumat, di hari 12 daripada bulan Sa'ban. Kita masih dipanjangkan umur, disiapkan batang tubuh kita, dan kita bisa dapat berada di tempat ini untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Pertemuan mungkin 1 bulan 1 kali lah ya, karena alhamdulillah mudah-mudahan selanjutnya terus menerus kita dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah bisa terus menerus menghadiri acara-acara seperti ini. Dan alhamdulillah salut banget turun ya, acara yang kayak ini diisi dengan keagamaan seperti ini. Insyaallah orang yang duduk di tempat ini, kata Buddha benar, di dalam hadis Tamtul Qaul itu orang yang duduk di majelis taklim meskipun sebentar, sesaat atau 1 jam atau kurang lebih daripada 1 jam, lebih baik daripada menyedekahkan 1000 ekor kuda, dan bahkan lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat, dan bahkan lebih baik daripada orang yang memerdekakan 1000 orang hamba atau budak. Hanya dia duduk di tempat ini menuntut ilmu, duduk di majelis ini sekedar menghadiri, yaitu menghadiri pengajian seperti ini, meskipun dia tidak menulis, meskipun dia tidak pakai kitab, meskipun dia hanya mendengarkan. Bahkan ada yang mengatakan biar mengantuk sekalian pun ataupun guring tetap dapat faedah daripada orang menuntut ilmu. Makanya apabila menuntut nangka ini kita matian berataan di orang misalnya, maka mati kita mati syahid berataan. Amin ya rabbal alamin. Makanya ingat setiap pengajian nangka ini kalau bisa jangan baca undangan bilang udah sampai habis pakai disinilah wajib batik maulah ya. iman kita bertambah. Disinilah kita bisa dalam keadaan husnul khatimah, dan disinilah segala dosa-dosa kita diampuni Allah, dan di tempat sinilah semua kebaikan-kebaikan kita ditambah oleh Allah. Lebih-lebih hari ini hari Jumat, di mana siapa yang berdoa di hari Jumat ini pasti pasti merasa dibaca sampai bawah kan. Makanya orang Bali ketika hari Jumat ataupun malam Jumat itu mereka di situ mempersiapkan sedekahnya, apapun. Lihat kita di Madura tuh apabila setelah pulang dari Jumatan di Madura itu kebiasaannya mereka itu semua masing-masing rumah memanggil orang untuk memberi makan. Itu amalan sufi ya. Jadi orang ketika pulihkan dari masjid dipanggil orang balik makan keempat ketiga kan. Pas ini kita makanan dulu sekadar kita baca 2 salamat. Nah disinilah mengundang kepada kita orang datang membawakan keberkahan kepada kita ketika dia pulang membawakan segala dosa yang ada di alam rumah kita. Nah ini kehebatannya di dalam hari Jumat. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita pada taat di tempat ini nantinya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan diakui sebagai hambanya Allah, dan mudah-mudahan kita pada taat mendapatkan langsung syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
memberikan keistimewaan kepada kita. Kita masuk kapan dong, ada Bapak Isra Mi'raj kita sambung ke analis usahakannya. Di dalam bulan Rajab kemarin itu adalah salah satu bulan yang istimewa. Kan dalam Quran itu ada 12 bulan yang diturunkan Allah, dan ada 4 bulan ya Allah, yang 4 bulan ini istimewa daripada bulan-bulan yang lain, termasuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram terpisah, yaitu masuk di dalam bulan Rajab. Makanya Rajab disebut adalah bulannya Allah, Sya'ban disebut bulannya Nabi, nanti masuk bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi. Nah makanya di dalam Rajab tadi kita disuruh memperbanyak membaca istighfar, ketimbang di dalam bulan-bulan yang lain tadi tetap aja beristighfar, tapi ketika masuk bulan Sya'ban tadi diperbanyak. Kenapa? Karena di situ bulan ampunan Allah. Ada yang mengatakan syahrul istighfar, bulan istighfar. Kalau kita meminta ampun di dalam bulan Rajab kemarin, itu cepatnya ampunannya Allah. Nah tetapi sebaliknya sudah masuk di dalam bulan Sya'ban ini, kita disuruh memperbanyak membaca salawat. Nah nang dahulunya 100 tambahi 500 lah, atau 1000 kali kan lah dimasuk di dalam bulan Sya'ban. Karena pas masuk di dalam bulan Ramadan, Al-Quran lah yang paling kita banyak baca. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Isra Mi'raj kesimpulannya yang paling diberikan Allah istimewa kepada Nabi Muhammad yaitu satu apa? Sembahyang. Nah makanya di dalam Isra Mi'raj itu mulai perjalanan beliau mulai Masjidil Haram sampai ke Masjid Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai beliau bertemu Zat Wajibul Wujud, hanya satu, yaitu keistimewaan yang diberikan Allah adalah menerima sembahyang. Ketika itu masih 50 waktu. Ketika itu tolong bertemu dengan Nabi Musa, lalu Nabi menyapa kepada Nabi Muhammad, lalu masukkan daripada Nabi Musa, minta kurangi Muhammad daripada 50 itu. Kenapa? Tidak sanggup umat Muhammad. Akhirnya menurut kisah 9 kali Nabi Muhammad turun naik bertemu dengan Allah. Akhirnya keputusannya menjadi 5. Itu pun Nabi Musa memintakan lagi pada Nabi Muhammad, tolong Muhammad mintakan lagi. Seandainya Nabi Muhammad mengampuni, mengiyakan ketika itu, otomatis kita bisa pakai sembahyang lagi. Tapi Nabi kadang-kadang sudah cukup aja Nabi sudah ayat kota 5 waktu ini. Karena ayo hikmahnya jadi Nabi Muhammad tuh disuruh diulang-balik. Karena Nabi Musa ketika di Gunung Tursina beliau ingin melihat Zat Wajibul Wujud kada satu. Nah jadi melihatnya Nabi Muhammad itu seolah-olah melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Zat Wajibul Wujud. Nah Nabi kita lah satu-satunya semasa hidup Nabi dan Rasul, hanya Nabi kita yang bisa bertemu dengan Zat Wajibul Wujud, Allah Subhanahu wa taala. Makanya untung benar kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya jangan menyupani Nabi Muhammad, jangan sampai kita menyupani Rasulullah. Intinya tolong di dalam Isra Mi'raj kemarin adalah kita jaga sembahyang 5 waktu. Itu yang ditinggal. Sebungas apapun orangnya, secantik apapun orangnya, sebaik apapun batang tubuhnya, kalau ada sembahyang disiksa. Ujian Nabi ngapa salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Ya kan? Sembahyang itu tiang agama. Makanya hati-hati orang bayari sampai wahimnya. Ketika bangunan rumah adalah orang kita mendapat keselamatan masak atap. Adalah asalkan panahlah bro aja mama kalau bisa kan kita keselamatan masak atap. Ada 6 orang keselamatan itu biasanya masang tiang. Makanya apabila tiang kita ini rubuh, banyak rubuh, dinding rubuh, atap rubuh, makanya lebih utama orang yang kebiasaan bisa tiang. As-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Orang pada sembahyang hancur agamanya, orang pada sembahyang binasa orangnya, orang pada sembahyang selesai neraka siap dinampak. Semeskipun dia setiap hari bersedekah 1 miliar,
Setiap hari 1 miliar, tapi gak ada sembahyang. Dia orangnya sembahyang, dia orangnya sembahyang biasa-biasa. Sedekahnya kan ada banyak, saribut ya saribut, tapi istiqomah. Tapi orangnya sembahyang lebih hebat itu daripada orang miliaran tapi gak ada sembahyang. Makanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak yang apa gunanya? 1000 tahun, dia 1000 tahun, kada sampai 1000 kita paling 65 gion. Ada yang kada sampai 45 mati. Biar muda umur berapa? Umurnya berapa? 48. Hitungan kalau hitungan 65 berapa tahun dia? Dia berapa haji? 58 berarti 60 berarti 3 tahun. Ya Allah. Nah, ya Pak. Kita ini bisa berkurang Pulang nanti baik ini Bu. umur kita ini bisa berkurang kali bisa ditambah. Artinya kenapa kita minta? Kalau kita biasanya berdoa, ya Allah panjangkan umur kami. Maksud panjang umur di sini ngapa? Di dalam waktu itu digunakan berbeda. Ada yang umur panjang sampai 100, 200, 300 ada. Artinya dalam sehari-hari itu kita pada pengeputan beramal, beribadat di situ kita. Jadi waktu itu pada terbuang-buang. Nah di dalam beramal, beribadat makanya yang paling banyak yaitu makanya dan Nabi Muhammad itu ketika didatangi oleh Siti Fatimah bersama Sayyidina Ali menangis Rasulullah. Lalu ditanyakan apa biar Rasul menangis? Maka tangisannya Rasulullah itu luar biasa ya, bersangat luar biasa menangisnya. Ada gerangan apa wahai Rasulullah? Ujar Sayyidina Ali, aku keingatan Aliyah di sini ketika aku diisra mi'rajkan, aku dibawa oleh malaikat Jibril untuk melihat neraka. Yang paling banyak melihat neraka ibu-i, ulu kan menyebut pian mana ibu-ibu jika saya bertunjuk cukup pian mungkin pian. Nabi menangis paling banyak dalam neraka itu beginian. Yang diantaranya adalah ya salah satunya apa nih kepalanya diangkat ditarik kemudian dituangkan ditumpahkan dengan air panas kepalanya mendidih sampai ke bawah. Lalu gerangan siapa ini? Wahai Rasulullah, wahai Jibril. Ini adalah ketika masa hidupnya selalu mentiadakan kebaikan suaminya. Nah suami kita ini nukarakan jilbab sudah, nukarakan celana dalam sudah, kata lagi gunung turun gunung sudah, nukarakan sudah, ya ditiadakannya. Tuh gawianku, kada gawin abahnya, aku nukar, tapi duitnya siapa? Saling. Nih teman kada tubat, hati-hati ya. Ayo. Padahal sebenarnya pian-pian ini pada alhamdulillah, baiklah sampai ini sebenarnya dalam 1 tahun itu gua lembar aja di kepalakan. Dalam fikih itulah yang Nabi Talibin itu ada kisahkan. Sampai ini kewajiban suami untuk menukar baju mulai jilbab sampai sandal itu 2 aja, 2 pasang. 6 bulan sepasang, 6 bulan sepasang. Mulai ini berlebihan memari penuh. Jadi sebenarnya apabila dia menuntut labi-labi itu ada hak suami lagi. Iya, dalam fikih. Amun balabi-labi itu ya tadi tergantung lakinya juga, pekerjaannya apa, dan bajunya pun juga itu tergantung pendapatan laki. Jangan laki kita tukang pijak, kalau baju kayak gini bupati, pasang bijak berapa kali lipat. Nah, tergantung itu memang dalam hukum fikih itu ya. Dalam sehari sama dalam 1 tahun itu 2 lembar aja. Nah, jangan bilang aja kamu jujur dalam fikih itu ya itu. Nah, terkait wanita kita tapi bini laki kita ini sayang panglaung kita ini tahu juga apa. Kodrat beradatnya babinya ini. Makanya semakin banyak kita